Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke lah guys, kembali lagi bersama Teknik Deso. Gimana kabar kalian, suhu semuanya baik-baik saja. Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah suhu, ini kita kedatangan HP ambiar ya. Ini akibat KDRT ya. Jadi suami tak pulang HP melayang. Beginilah guys hasilnya HP-nya, jadi ambiar semua, jadi misah ya guys ya. Jadi lihat saja guys, ini sampai patah begini guys, tulangan baterai aja sampai bocor, jadi LCD hancur semuanya. Jadi mesin-mesinnya juga nih ya, ternyata seperti ini guys. Tidak menyangka ya perbuatan KDRT. Oke lah guys, lanjut kita pisahkan ya, yang seperempat masih bisa kita lanjutkan untuk pisahkan, kita masukkan ke dalam Tupperware ya, seperti ini. Jadi caranya kita pisahkan, kita pilih yang masih bisa kita pakai ya. Jadi ini jatuhnya kita restorasi ulang ya untuk HP Xiaomi Redmi Note 6 Pro ya. Jadi kamera di sini, karet-karetnya kita copot guys. Jadi semuanya, tombol on off-nya juga kita copot karena ini masih bisa dipakai ya untuk tombol on off-nya. Kadang beli casing backdoor itu tidak ada tombol on off-nya, jadi kita jaga-jaga ya. Semuanya kita copotkan, semuanya, yang di baut-baut juga kita lepas baut yang mesinnya. Jadi seperti ini guys, kita copot saja semuanya ya. Jadi tombol on off nya ini masih bagus ya, masih bisa kita masukkan ke Tupperware seperti ini. Jadi kita pisah-pisahkan semuanya guys, kita pisahkan sampai bengkok kayak gini suhu. Sadis perbuatan KDRT. Nah ini juga dicopot ya, jadi nanti kita pindahkan ya. Dan ini harus menggunakan blower ya untuk membantunya. Kita pisahkan dulu yang mudah-mudah dulu. Jadi yang di mesin kita copot ya semuanya, baut-bautnya guys, seperti ini. Kita cek mesinnya apakah sudah ada yang copot ya, antara kapasitor semuanya, konektor. Jadi ini pemaksaan ya jatuhnya, karena terlempar tektok ya 10 kali ngelemparnya, jadi HP-nya ambiar kayak gini ya. Kabel fleksibel LCD-nya juga sampai robek begini ya. Jadi kita belum tahu nih keadaan mesinnya mati total atau gimana ya. Jadi saya coba untuk bongkar semuanya, ini baut-bautnya terlebih dahulu. Jadi kita copot semua, yang sebaiknya kita buang ya kita buang ya. Jadi yang masih spare part kepake kita pakai ya. Jadi konektor di sini ya, saya lihat sudah rontok ya konektor LCD-nya ya. Jadi sepertinya ini pergantian konektor LCD juga ya. Dan ini tombol on off-nya masih kita pakai juga ya. Untuk baut-bautnya di sini kita copot ya. Baut-baut di mesin kita copot semuanya. Jadi casing tulangannya kita buang ya ini ya, karena sudah ambiar seperti ini. Jadi sudah tidak layak ya seperti ini. Jadi langsung saja kita bautnya copot semua. Setelah mesinnya terlepas, jadi kita cek ya di bagian mesinnya, kapasitornya kita cek semuanya, kita cek ya. Jadi konektor-konektornya kita cek apakah ketika HP ini dibanting ada yang lepas atau tidak ya. Jadi kita cek dulu supaya lebih jelas ya. Jadi ini video part satunya ya. Jadi untuk part 2 nya nanti saya bikinkan videonya guys. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus channel Teknik Deso. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya, supaya dapat update video terbaru dari saya guys. Jadi seperti ini guys, sudah pada copot ya semuanya ya. Kabel fleksibel LCD nya seperti ini, bisa dilihat sampai robek ya, sampai robek.
sobek-sobek seperti ini guys. Jadi langsung saja ya mesinnya kita copot seperti ini ya mesinnya. Apakah masih hidup atau tidak ya untuk mesinnya ya. Jadi memang parah nih ya untuk HP-nya karena ambiar ya. Untuk mesinnya ini masih terlihat mulus ya, cuman di bagian konektor LCD dan konektor baterai itu agak ada yang terlepas ya. Jadi sepertinya ini harus diganti konektor ya, konektor LCD. Jadi semuanya masih bagus sebenarnya, cuman ada yang copot di beberapa bagian dari konektor ya. Jadi kita pisahkan dulu di sini guys. Jadi semuanya kita pilih-pilih dulu ya, per part yang masih bisa kita pakai kita kumpulkan dulu ya. Nanti tinggal kita rakit kembali ya guys ya. Jadi kita langsung pengecekan ya di bagian mesin. Dan untuk kalian tahu video ini tetap pantengin terus ya di part 2 nya nanti ya. Ini saya buat video part 1 nya ya, jadi cara merestorasi kembali HP yang rusak seperti ini. Jadi ini HP masih bagus ya, jadi masih mahal ya. Jadi di sini kita pisahkan dulu ya, yang sebaiknya tidak bisa kita buang saja, kita patahkan saja guys, kepalang ambiar guys. Jadi kita patahkan saja, kita buang guys, ini nggak bisa ya. Jadi tinggal kita cari tulangan saja nanti. Jadi jatuhnya ini merakit kembali ya HP Xiaomi Redmi Note 6 Pro ya. Jadi kita rakit ulang ya jatuhnya seperti ini guys. Jadi tutup speakernya ya kita coba ambil ya, ini karena di bagian buzzer di frame-nya ini ya. Jadi kita ambil aja, siapa tahu nanti butuh ya kita ya. Jadi kita ambil dulu speakernya, buzzer speakernya. Jadi yang di atas kita ambil lagi dulu seperti ini guys. Nah untuk selanjutnya kita copot ya baut-baut di konektor casan ya. Jadi ini ceritanya itu kata pemiliknya HP-nya ini cuman rusak konektor charger ya sebenarnya. Jadi HP-nya dilempar tektok 20 kali guys. Ya mungkin karena nggak bisa bongkar ya, jadi kesel dan akhirnya HP ini melayang ya. Seperti korban KDRT. Jadi beginilah guys keadaan HP-nya ya. Jadi sebenarnya cuman konektor charger ya, jadi tinggal buka casing aja ya, buka backdoornya dibuka, terus di baut ini kita buka. Jadi backdoornya konektor charger bisa diganti ya sebenarnya. Untuk charger simple sebenarnya, mudah dan tidak solderan ya. Jadi baterainya bisa diperhatikan seperti ini guys. Jadi baterainya itu sudah parah banget ya, jadi udah bocor ini, jadi sudah nggak layak lagi ya. Jadi di sini pergantiannya banyak banget. Di sini membutuhkan waktu yang lumayan untuk mengumpulkan dana ya untuk pembelian spare part. Jadi kabelnya, antenanya juga ini udah putus ya seperti ini guys. Perhatikan baterainya udah bau ya, udah bocor. Jadi langsung aja kita buka ya ininya, buzzer speakernya ya. Di sini kita copot fleksibel LCD-nya ini ya, fleksibel charger ini. Jadi yang terhubung ke mesin ya. Namun di sini juga sudah terlihat robek ya. Jadi sepertinya ini fleksibel dua-duanya harus diganti ya. Sudah nggak bisa dipakai lagi. Nah langsung saja ini kita bongkar guys, ini
bisa dilihat guys, kabel antenanya putus. Nah, untuk persiapan spare part yang mau kita beli guys, ini jadi sudah saya catat ya, kira-kira apa aja yang harus mesti diganti ya spare partnya. Jadi kita tulis di sini sebelum berbelanja ke toko spare part ya. Biasanya di toko spare part itu antri banget ya. Jadi kita persiapkan untuk menulis di rumah ya, untuk belanja spare partnya ya. Contohnya di mall-mall ya, itu pasti di situ antri banget ya untuk pembelian spare part. Jadi persiapkan jika kalian mau belanja spare part, ditulis dari rumah ya. Nah, jadi ini guys, pergantiannya banyak banget ya, pergantiannya ini. Jadi keadaan HP itu sekitar 35% ya. Untuk posisi HP belum diketahui apakah masih bisa berfungsi atau tidak ya. Jadi tetap aja di channel Teknik Deso ya, biar kalian tahu perkembangan channel Teknik Deso ini ya. Jadi saya coba untuk merakit kembali ya di video part selanjutnya ya. Jadi untuk pergantian di sini banyak sekali ya. Jadi dari buzzer speaker, dari fleksibelnya, dari LCD, buzzer frame, tulangan dan backdoor ya. Jadi di sini yang di Tupperware ini adalah sisa-sisa spare part yang masih bagus ya, yang masih bisa digunakan. Jadi seperti ini guys, yang di Tupperware. Dan ini mesinnya guys ya, mesinnya seperti ini. Jadi di mesinnya ini memang konektornya sudah terlihat ini ya, rusak kemarin. Jadi sudah saya blower ya, sudah saya copot akibat retak ya, semuanya ini hancur ya. Jadi konektornya dua-duanya ini hancur, jadi harus pergantian konektor ya. Nah, jadi sekarang kita coba cek mesinnya ya menggunakan voltmeter analog ya. Nah, bisa kita lihat guys, di sini mesin masih normal ya. Bisa kita lihat di sini mesinnya masih agak terlihat normal ya. Jadi belum bisa memastikan bahwa mesin ini hidup atau tidak ya. Jadi kemungkinan ini masih normal ya, karena cuman short sedikit paling. Kemungkinan ini masih normal juga sih ya di mesinnya. Nah, bisa kita lihat, jadi ketika saya balik posisinya, jadi dia tidak full short ya. Kemungkinan ini ketika di HP dibanting juga posisi dalam keadaan baterai drop ya. Jika dalam keadaan HP full baterai ya, jadi otomatis ini HP bisa konslet ya, jadi full shot ya. Jadi kemungkinan ini mesin masih bagus ya guys, jadi masih bisa kita akalin lah. Jadi next video selanjutnya ya guys. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.